Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas konsep dasar pembelajaran, saya Nur Anggreni NPM 20030404023 akan menyampaikan materi tentang teori belajar kognitivisme menurut Jerome S. Bruner. Bruner memiliki nama lengkap Jerome S. Bruner, seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Lahir tahun 1915 di New York City dan lulusan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Bruner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir dengan cara mementingkan partisipasi aktif individu dan mengenal adanya perbedaan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Menurut J.S. Bruner, belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh umur. Belajar adalah tujuan langsung, proses mengalami dan menemukan pengetahuan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang telah dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki dan telah terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, proses belajar menurut J.S. Bruner. Yang pertama yaitu tahap informasi. Merupakan bahwa dalam tiap pelajaran kita memperoleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya. Ada pula informasi itu yang bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu menganalisa berbagai informasi yang kita pelajari dan mengubah atau mentransformasikannya ke dalam bentuk-bentuk informasi yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu menilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh dan transformasi itu dapat digunakan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran menurut J.S. Bruner. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa seperti kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Bisa dari contoh-contoh ke generalisasi. Yang kelima yaitu mengembangkan bahan-bahan belajar yang bisa berupa contoh-contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik. Yang terakhir yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya, tahap perkembangan kognitif menurut J.S. Bruner. Ada 3. Yang pertama, mode representasi enaktif atau enactive mode of representation. Yang dimaksudkan yaitu pertumbuhan intelektualnya ditandai oleh aktivitas atau tindakan. Dalam metode ini, anak belajar untuk mengalami dunia melalui kontak langsung dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mode representasi ikonik atau
iconic mode of representation, yaitu anak menggunakan semacam icon atau gambaran mental tentang objek untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pemahamannya mengenai dunia. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitar anak, belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Kemudian yang ketiga yaitu mode representasi simbolik atau symbolic mode of representation. Yang dimaksudkan adalah dalam mode ini anak merumuskan sistem simbolis yang paling efisien, yakni bahasa. Bahasa merupakan sarana yang luas dan adaptif dan anak menggunakannya untuk memahami dan mengorganisasikan pola-pola pemikiran. Kemudian yang terakhir dari saya, pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang pertama yaitu, menurut Anda apa yang dimaksud dengan tahap informasi? Yang kedua, pada saat kapan kita melakukan tahap evaluasi? Dan yang terakhir, anak menggunakan semacam icon atau gambaran mental tentang objek untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pemahamannya mengenai dunia. Hal tersebut merupakan tahap perkembangan kognitif menurut J.S. Brunner yang disebut. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.